أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lam yattahid lahu walada. Wa kullu man fis samawati wal ardi atihi 'abda wa man 'ala ba'dihim bi ittikhadihi khalila. وجعل محمدا نبيا ورسولا وحبيبا وميز بولادة هذه الأمة وأذهب به عنها الأمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa bulan Syawal kita ini Jumat terakhir dari Ramadan. Kita sebulan ditinggalkan oleh Ramadan. Tentu kita mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan kita di Ramadan untuk 11 bulan ke depan. Ada istilah membangun itu berat dan sulit, tapi menjaga dan memelihara jauh lebih berat dan lebih sulit. Seperti kita membangun kepribadian kita di bulan Ramadan berat, tapi kita mampu. Semoga kita keluar menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang bertakwa.
Tetapi menjaga dan membina ketakwaan itu setelah Ramadan itu jauh lebih berat dan lebih sulit. Maka untuk itulah dalam khutbah ini coba kita membahas hasil daripada Ramadan ketika menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu sifat yang paling tinggi yang istimewa bagi orang yang bertakwa adalah sabar. Makanya di dalam muqaddimah tadi disebutkan surat Ali Imran terakhir 200 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah, kokohkan dan kuatkanlah kesabaranmu itu, tingkatkan, dan bertakwalah kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Sabar tidak ada istilah ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kapan harus? Apa pengertian sabar? Sabar itu adalah proses jiwa kita menerima dengan senang hati, dengan sukacita dan ikhlas ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu adalah sesuatu pengakuan kita dengan ikhlas, ya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita lalu kita hadapi dengan sukacita, bahkan bila perlu dengan senang hati. Ini sangat berat karena berlainan. Tetapi ini akan menjadikan obat bagi orang-orang yang beriman. Nabi pernah menyampaikan as-sabru kasidri. Sabar itu ibarat empedu, pahit sekali, berat dilakukannya. Tetapi yang pahit itu biasanya menjadi obat. Ketika kita malam hari minum jamu pahit sekali, tapi ketika kita bangun pagi ringan badan, enak. Tapi kalau kita di malam hari minum sirup kita 1 gelas manis, tapi pagi kita berat, mungkin saja bibir bisa jontor. Nah inilah bahwa sabar itu sangat berat. Pantas kalau dijadikan sifat yang tertinggi bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dunya bahwa sabar itu terbagi 3, as-sabru ala salasati. Jadi sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'at. Sabar ketika kita menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru 'alal musibah. Sabar ketika kita menghadapi musibah. Dan yang ketiga, as-sabru minal maksiyah. Sabar ketika kita meninggalkan maksiat. 3 sabar inilah yang akan menghantarkan dalam khutbah ini. Yang habis kita betul-betul sudah digembleng selama 1 bulan di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang sabar. Sabar ketika kita menjalankan ibadah, ini kunci. Tidak mungkin orang itu bisa menjadikan nikmat di dalam ibadah kalau kita ibadahnya itu tidak dilandasi dengan keikhlasan. Dan tidak mungkin orang itu merasakan keikhlasan atau keikhlasannya kalau kita tidak didasari dengan kesabaran. Bisa bayangkan ketika kita di bulan puasa, betul-betul kita mampu bersabar, menjaga lidah,
menjaga pikiran, menjaga telinga, menjaga perbuatan dari hal-hal yang negatif. Kalau kita tidak sabar, bisa bayangkan pada saat kita tidak ada orang, lapar, makanan ada, uang banyak, kira-kira kalau tidak sabar apa yang akan terjadi di bulan Ramadan? Makanya banyak orang yang tidak sabar sehingga dia tidak melakukan untuk puasa. Itu latihan. Kalau kita latihan 1 bulan, endingnya itu di akhir, kita harusnya justru pelaksanaannya pada saat kita 11 bulan ke depan. Dulu pernah saya sampaikan, kunu robbaniyina, kata dalam Al-Quran begitu, walakin kunu robbaniyin, artinya jadilah kalian rabbani, wala takunu ramadhaniyin, dan jangan kamu jadi kelompok-kelompok Ramadan. Apa kelompok-kelompok Ramadan? Gairah ibadah, semangat ibadah itu hanya pada bulan Ramadan saja. Sehingga ketika Ramadan itu sudah berlalu, kembali lagi pada kebiasaan kita. Itulah yang disebut dengan kelompok Ramadan. Walakin kunu, kata Allah, robbaniyina, tapi jadilah kalian kelompok-kelompok rabbani. Apa kelompok rabbani? Ibadah itu tidak bersifat kontemporer, tidak hanya sewaktu-waktu, dia terus melakukannya. Dulu Rabbani zaman Yahudi Nasrani sebelum Islam, mereka itu di malam hari ibadah itu terus menerus, sedikit sekali tidurnya. Berbeda dengan kita, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kadang-kadang di dalam ibadah saja, Jumat ini kita tidur. Kalau para Rabbani, rahib-rahib dan ruhban-ruhban itu dulu, dia justru pernah Nabi mengatakan ruhbanun fil lail la yusun fin nahar. Di malam hari contoh mereka rahib-rahib, rabbani zaman dulu. Tapi di siang hari mereka bagaimana? Tidak loyo. Justru dia semangat seperti singa menghadapi musuhnya. Kadang-kadang kita kalau sudah bangun malam di pagi hari loyo saja. Akhirnya kita ketahuan oleh orang-orang. Kenapa? Tadi malam saya bangun sholat sekian rakaat, sampai tahu orang, karena dilihat. Justru Nabi itu ketika puasa tidak seperti orang yang berpuasa, tapi ketika Nabi sedang tidak berpuasa seperti orang yang berpuasa. Harusnya seperti itu, mampu menyebut. Nah, maka oleh sebab itulah ketika di dalam ibadah itu dengan dilandasi dengan kesabaran, kita betul-betul berada di titik nol kita di hadapan Allah. Itulah sebetulnya seorang hamba yang sebenarnya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Seorang hamba itu orang yang hidup di muka bumi itu dengan betul-betul rendah hati, tidak sombong. Apa definisi hamba? Hamba itu adalah orang yang tidak pernah merasa memiliki apa-apa dan dimiliki oleh siapa-siapa kecuali milik Allah dan dimiliki oleh Allah. Kita berada dalam konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melakukan sesuatu ibadah, kita harus berada di dalam konsep la haula wala quwwata illa billah. Tidak memiliki daya kekuatan ketika kita melakukan itu semata-mata diberikan oleh Allah billah. Karena kalau Allah menahan dan mencabut kemampuan kita, tidak mungkin kita bisa. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kemampuan untuk berbuat kebajikan. Di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Sampaikan oleh engkau Muhammad kepada umat-umatmu yang harus merasa bergembira, senang hati ketika kalian diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah. Ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk beribadah, nilainya jauh lebih besar daripada harta yang kalian kumpulkan. Apa kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berbuat kebaikan? Itu dikemas di dalam kata taufik namanya. Taufik itu mahal. Banyak orang yang diberikan hidayahnya, misalnya hidayah diniyah, agama, tapi sholat tidak, puasa ogah. Itu taufiknya yang tidak. Berapa banyak orang yang mengaku muslim tapi tidak menjalankan ajarannya, taufiknya yang tidak ada. Maka bersyukur ketika kita diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah, kebaikan-kebaikan lain. Tidak sedikit orang yang diberikan harta kekayaan, jabatan tinggi, tapi dia tidak mampu melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ini soal materi itu tidak akan dibawa, tapi ibadah-ibadah kita yang akan dibawa. Ketika kita di dalam melakukannya, orang yang sabar itu dia dalam konsep inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu. Makanya ketika kita melakukan apapun akan merasakan ringan dan nikmat ketika kita betul-betul melakukannya dengan ikhlas, tanpa ada pamrih. Kita memberi tidak boleh kita punya tujuan. Kita melakukan tidak boleh kita punya tujuan, semata-mata lillah, karena Allah. Nah inilah kita betul-betul dilakukan harus dengan sabar. Yang kedua, karena waktu. Yang kedua, as-sabru alal musibah. Sabar ketika kita mendapatkan musibah. Orang-orang yang diberikan musibah diuji oleh Allah, itu tandanya sebetulnya adalah orang-orang yang disukai oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Musibah yang besar itu hanya diberikan kepada orang yang dekat dengan Allah, yang betul-betul dekat dengan Allah. Tidak ada musibah yang besar melebihi musibah yang diberikan kepada nabi-nabinya dibandingkan dengan kita. Itulah kenapa musibah itu kalau kita betul-betul bisa menghadapinya dengan sukacita alias dengan sabar, disitulah konsekuensinya sangat luar biasa. Ada dampak positifnya yang sangat luar biasa, tapi tidak mungkin diterangkan di sini. Tapi yang jelas adalah orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan demikian, ada dosa yang tidak akan terhapus dengan semua kebaikan-kebaikanmu kecuali dengan kesabaran bila ditimpa musibah. Berarti musibah kalau kita sabar menghapus seluruh dosa kita. Yang kedua, orang yang sabar, orang yang mendapat musibah selalu disayang oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Beserta Allah itu adalah meliputi dengan kasih sayangnya, menjaga, memelihara, membina. Itu yang disebut dengan muraqabah. Diawasi oleh Allah orang-orang yang sabar. Oke, yang ketiga saja waktu. Yang ketiga, as-sabru minal maksiyah. Sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Ini hati-hati. Berat kalau maksiat itu dijadikan kebiasaan oleh kita, itu akan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Dan ini akan menjadi masalah kalau kita meninggalkannya. Contoh misalnya, kebohongan. Ketika seseorang berbuat bohong, dia berat sekali harga bohong itu. Mahal, susah. Ketika dia sudah melakukan kebohongan,
maka dia akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sehingga ada orang yang merasa dia sakit kalau tidak berbohong. Jadi kemana-mana dia bohong terus. Padahal ancamannya, riwayat Bukhari, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Ingat, takutlah kalian dengan kebohongan, karena kebohongan itu adalah biang keroknya kejahatan nih. Karena kebohongan itu adalah akan membawa kecurangan, dan kecurangan itu akan membawa kehancuran. Nabi mengatakan. Makanya kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu dengan cara curang, dengan cara fujur, tinggal tunggu aja kehancurannya. Keberkahannya akan diangkat oleh Allah. Bukannya kita menjadikan senang menjadi tenang, tetapi malah justru gelisah, gundah, dan resah yang terjadi. Makanya urudul imdad biasa bil istinad. Sayyid Ibn Al-Ta'ilah menyampaikan dalam hikam, kesuksesan itu harus diukur dengan persiapan kita yang matang, yang baik. Kalau kita tidak matang, tidak baik, walaupun mungkin sukses di akhir, itu hanya semu saja. Nabi mengatakan, idza wushidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Kalau segala sesuatu itu dipimpin oleh orang-orang yang curang, nah ini, nah tinggal tunggu aja kehancurannya. Nah, kalau sebab itulah jangan sekali-kali kita berbohong, karena kita akan diikuti dengan bohong-bohong yang lain untuk menutupi kebohongan yang lain. Maka sabarlah kita ketika kita meninggalkan maksiat-maksiat itu. Walaupun mungkin itu senang, mungkin itu berat, tetapi itu akan menjadi obat ketika kita melakukannya dengan sabar. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa lil khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat itu menjadi obat dan penolong jiwamu. Tapi ingat, sabar dan salat itu sangat berat kecuali orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang khusyuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وأرض اللهم خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Mari kita sama-sama meletakkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat ini menghantarkan doa kita, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang sudah dilakukan, yang sedang, yang akan kita laksanakan nanti, semoga ada dalam ridho, bimbingan dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang ini dalam rangka taat, patuh dan tunduk kepadanya. Senantiasa Allah tidak memanggilnya terlebih dahulu sebelum kepergian kita kepadanya dalam keadaan suci, bersih dan husnul khotimah, serta semua persoalan dan kewajiban kita di dunia ini sudah terselesaikan dengan baik sesuai dengan ridhonya. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din minal yahudil mu'tadin. Allahumma hifadil masjidal aqsa wa iddihi ila rihabil muslimin warzuqna fihi salatan qabla al-mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.